Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Anda pasti tahu Candi Borobudur ya? Megah sekali. Candi Buddha terbesar di dunia loh, situs warisan dunia UNESCO, dan sekarang jadi destinasi super prioritas juga di Magelang. Tapi di balik kemegahannya, banyak misteri dan fakta menarik. Betul sekali. Borobudur itu bukan sekedar tumpukan batu kuno. Ini cerminan peradaban tinggi, ada filosofi mendalam, dan juga cerita tentang tantangan pelestarian zaman sekarang. Nah, kita akan coba gali lebih dalam nih, pakai sumber-sumber yang Anda bagikan. Kita fokus ke sejarah dan fakta-fakta menariknya ya. Oke, siap. Mulai dari kapan sih dibangunnya? Sumber menyebutkan abad ke-8 atau ke-9 Masehi, zamannya dinasti Shailendra. Katanya lama banget ya bangunnya. Bisa 75-100 tahun gitu. Iya, betul. Diperkirakan selesai di era Ratu Pramudawardhani. Soal arsiteknya, Gunadarma itu nama yang sering disebut, tapi kepastiannya masih jadi diskusi. Termasuk alasan pasti kenapa dibangun di lokasi itu juga masih belum ada jawaban tunggal. Oke, tapi yang jelas materialnya luar biasa ya. Pakai batu vulkanik. 2 juta balok batu vulkanik loh. Diambil dari sungai sekitar, terus dipotong presisi dan disusun. Kerennya, itu saling mengunci tanpa perekat modern. Wah, canggih ya. Strukturnya itu katanya dipengaruhi punden berundak. Khas Indonesia gitu ya. Iya, konsep asli Nusantara itu kemudian dipadukan dengan gagasan Buddha Mahayana. Jadi ada akulturasi budaya di situ. Nah, ini yang bikin penasaran. Kok bisa sempat hilang gitu ya, berabad-abad? Ada yang bilang ketutup abu Merapi, ada yang bilang hutan lebat. Gimana ceritanya? Itu memang salah satu misterinya. Versi populer kan penemuan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Dia yang memerintahkan H.C. Cornelius untuk membersihkan lokasi. Tapi katanya ada versi lainnya. Ada. Sejarawan Peter Carey misalnya mengindikasikan kemungkinan VOC atau Carl Friedrich Reimer sudah menemukannya lebih dulu, mungkin akhir 1780-an. Yang jelas, pas ditemukan lagi, itu kondisinya parah. Lebih mirip bukit penuh semak belukar. Pembersihan total baru dilakukan Hartman tahun 1834. Sejarah penemuannya aja udah seru ya. Lanjut ke arsitekturnya deh. Polanya kan mandala raksasa. Iya, mandala kosmologis. Ada 9 teras berundak. 6 di bawah bentuknya persegi, 3 di atas lingkaran. Terus puncaknya 1 stupa induk. 3 tingkatan utama itu melambangkan apa? Itu representasi perjalanan spiritual dalam kosmologi Buddha. Paling bawah, kaki candi itu Kamadhatu, alam nafsu duniawi lah istilahnya. Oh, di situ relief Karmawi Bangga yang terkenal itu ya? Betul. Yang menggambarkan hukum sebab akibat. Lalu naik ke badan candi, itu rupa datu, alam bentuk. Udah mulai meninggalkan nafsu, tapi masih terikat rupa. Terus puncaknya? Nah, puncaknya itu arupa datu, alam tanpa bentuk. Simbol kebebasan tertinggi, nirwana. Jadi naik ke atas itu kayak perjalanan spiritual ya? Dari duniawi menuju pencerahan. Keren banget. Dan reliefnya tuh, wah, banyak sekali. Iya, 2.672 panel. Ada yang naratif, ada yang dekoratif. Yang naratif itu cerita ajaran Buddha. Lalita Vistara, Jataka, Awadana, Gandawiyuha, dan tadi Karmawi Bangga. Bacanya harus muter searah jarum jam. Mapradaksina namanya. Kayak galeri cerita raksasa di batu ya. Dan relief Karmawi Bangga yang di kaki tersembunyi itu pas ditemukan Itzerman tahun 1885 dan di foto Kasian Cepas itu penting banget memberi kita gambaran soal kehidupan sosial dan moral masa itu. Sayangnya ditutup lagi demi stabilitas struktur candi. Sayang ya, tapi nasib Borobudur memang penuh lika-liku. Banyak artefak hilang, dicuri, kepala arcanya banyak yang nggak ada. Bahkan ada cerita tahun 1896 itu pemerintah kolonial kasih 8 gerobak artefak ke Raja Thailand. Sekarang di Museum Bangkok katanya. Cukup bikin kaget ya kalau lihat isu repatriasi sekarang. Iya, itu fakta sejarah. Dan kondisinya memang rapuh. Tahun 1882 itu malah nyaris dibongkar loh. Serius? Dibongkar? Sempat ada usulan begitu karena khawatir runtuh, untungnya nggak jadi. Terus ada pemugaran awal oleh Theodor van Erp, 1907-1911. Tapi ancaman tetap ada, pondasi, air hujan, gempa. Nah, puncaknya pemugaran besar-besaran oleh Indonesia dan UNESCO itu ya.
tahun 73 sampai 83. Betul sekali. Itu proyek kolosal. Bayangkan, 5 teras dibongkar total. Jutaan batu dibersihkan satu-satu, dibuat fondasi beton baru, sistem dreyase modern baru dipasang lagi. Luar biasa kerjanya. Hasilnya jadi situs warisan dunia UNESCO tahun 1991. Tapi tantangan nggak berhenti ya. Ada bom 1985, gempa Jogja, erupsi Merapi 2010 juga kan kena dampaknya? Iya, setiap kejadian itu butuh pemulihan lagi. Pelestarian itu ya kerja terus-menerus nggak ada habisnya. Lalu kondisi Borobudur sekarang gimana? Masih jadi tempat ibadah atau fokus wisata? Keduanya berjalan. Tetap jadi pusat perayaan Waisak yang penting di Indonesia, tempat ziarah spiritual juga, namanya Damayatra. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, jadi ikon pariwisata utama juga. Nah, ini pasti ada tantangannya ya, menyeimbangkan dua fungsi itu. Tentu, ini yang disebut pantangan sustainable tourism. Gimana caranya pariwisata bisa jalan, tapi kelestarian candi dan nilai spiritualnya tetap terjaga. Dan masyarakat sekitar juga dapat manfaat. Upaya konkretnya apa saja yang sudah dilakukan? Untuk fisik candi, pengunjung yang naik dibatasi jumlahnya, sekitar 1.200 orang per hari sekarang. Dan wajib pakai sandal khusus, apanat, biar batunya nggak cepat aus. Oh, sandal khusus ya. Terus untuk masyarakat sekitar? Ada upaya pemerataan manfaat ekonomi, misalnya lewat program Balkondes, Balai Ekonomi Desa, untuk mendorong usaha lokal. Ada juga kampung seni Gujon. Tapi ya, komunikasi antara pengelola, TWC, sama masyarakat desa itu harus terus dijaga. Isu lingkungan kayak pengelolaan sampah juga penting. Ada TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Oke, jadi kompleks ya pengelolaannya. Borobudur ini benar-benar mahakarya yang hidup, penuh sejarah, spiritualitas, dan sekarang jadi laboratorium untuk pariwisata berkelanjutan. Banyak banget fakta menarik dari sumber Anda. Memang begitu, Borobudur ini warisan hidup yang terus berdialog dengan zamannya. Ada dilema antara sakralitas, pelestarian fisik, dan tekanan pariwisata. Nah, mungkin ini jadi bahan renungan untuk Anda. Di tengah semua ini, apa sih makna warisan seperti Borobudur bagi Anda pribadi? Dan kira-kira bagaimana kita semua bisa ikut menjaga keseimbangan ini ke depan?